Oke, pagi ini ku mulai Project Kaizen lagi. Setelah sebelumnya beberapa lama rada terputus karena beberapa hal. Ya, untuk konsisten di Project Kaizen ini cukup menantang ya. Itu yang bikin menarik. Jadi meskipun putus-putus, nggak tahu nih ini harus berapa kali gagal. Tapi yang jelas harus dipastikan selalu bisa mulai lagi. Jadi inilah Kaizen Day One. Dan di Kaizen pertama ini saya lagi pikiran tentang sebuah uh, apa ya, bukan sebuah, tapi seorang seorang idealis yang luar biasa gitu. uh, Orang yang dengan Twitternya saja bisa menaikkan dan menurunkan harga uh, saham ya. menaikkan dan menurunkan harga Bitcoin dalam dalam waktu yang super singkat. Jadi orang-orang yang main saham tuh harus lihat apa tuh namanya tuh cuitannya orang ini nih, dan pasti kalian udah pasti tahu gitu. Elon Musk. Ya, di samping dari kebobrokan dari kenapa sih harga saham bisa naik dan turun seperti itu, kita lupakan dulu sejenak soal itu, tentang anehnya sistem ekonomi yang menguasai kita hari ini. Tapi ya, ngomong-ngomong soal Elon Musk ini, saya tuh sangat kagum dengan orang seperti dia, karena entah kenapa ya, kebanyakan orang-orang hebat yang hari ini dia tuh berhasil, itu ternyata memang dia memiliki masa lalu yang juga uh, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Jadi memang betul tuh kata orang bahwa Pelaut Handal itu tidak lahir dari lautan yang tenang gitu ya, tapi lahir dari ombak gitu. Lautannya penuh dengan ombak, berlayar di samudra gitu, sehingga mereka terlatih tuh dari kecil. Tapi bukan Elon Musk yang akan jadi pembahasan di pertama Kaizen pertama kali ini. Yang akan jadi pembahasan pertama itu justru saya tertarik dengan ininya nih, dengan Tesla. Jadi si perusahaan mobil listrik yang apa ya, bisa dibilang gila gitu ya. Dan sekarang saya lagi lihat-lihat tentang salah satu produknya model S. Sebenarnya ada model S, ada model 3, ada model X kalau tidak salah ya, dan yang lainnya. Tapi sekarang lagi lihat model S, karena model S ini katanya adalah salah satu mobil listrik tercepat gitu ya, dan paling bagus hari ini. Apa saja keunggulannya? Ketika saya mendengar tentang istilah mobil listrik ya, pertama kali mendengar tentang mobil listrik itu, sejujurnya sih rada-rada skeptikal aja gitu, karena melihat mobil-mobil ya, modelan-modelan mobil hybrid atau yang sebelum-sebelumnya sudah pernah ada, atau juga mobil listrik yang pernah dikembangin juga, itu kan model-modelnya tuh yang kayaknya tuh kecil gitu ya. Terus kemudian juga mungkin hanya untuk 2 orang. Ya kalau mobil hanya untuk 2 orang, ngapain sih menuin jalan doang gitu. Nggak jadi solusi juga kali gitu. Ya berpikirnya seperti itu sih. Tapi ternyata ketika melihat Tesla ini, kesan pertama yang saya dapat adalah bahwa ini sih mobilnya futuristik banget gitu. Jadi maksudnya tidak apa ya, tidak 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 norak gitu ya. Jadi ya, sorry itu saya mobil listrik yang pada dasarnya pernah dikembangkan sebagai prototipe itu mungkin ya jadi preferensinya, cuma kelihatannya norak sekali gitu. Tapi untuk Tesla ini ya, ini wow sih gitu ya. Dan ini model S ini jadi model sedan ya, katanya ini salah satu yang powerful. Jadi kelihatan sekali luxurious, terlihat mewah. Kita bisa lihat di kabinnya tuh juga, lihat setirnya aja udah ngerti nih, wah ini beda banget gitu. Jadi kayak nggak kayak mobil-mobil biasa gitu, betul-betul ada sensasi futuristiknya tuh terasa banget gitu. Belum lagi di sini ada dilengkapi, nah ini khasnya Tesla tuh selalu dilengkapi dengan layar ya.
Jadi untuk mensinkronkan bahkan bisa dioperasikan melalui phone juga. Wih, ada gamenya The Witcher, salah satu game terlaris ya. Dan ini nih dia bilang focus on driving the ultimate. Bisa dibalikin ya? Ini beberapa feature di dalamannya nih, di dalaman desain mobilnya. Kita lihat satu-satu deh. Dilengkapi dengan 17 inci cinematic display, kemudian focus on driving ya, ini the ultimate focus on driving, no stop, no shifting. Kok cepet banget sih. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi ada layar yang akan membantu menerjemahkan gitu. Jadi di sini juga karena mobil otomatis ya, dia bahkan juga bisa mungkin dilengkapi dengan beberapa kamera atau mungkin juga beberapa sensor yang nanti akan ditampilkan di dalam 17 inch layar di sini nih. Kemudian juga kalau dilihat-lihat dari segi ini cukup spesies juga ya. Jadi cukup kelihatannya sih ini cukup luas gitu. Untuk ukuran sedan sih ini luas. Nah, belum lagi di sini ada ya asik banget nih kalau misalkan sambil liburan nggak usah capek nyetir gitu, jadi cukup set autopilot terus kitanya main game atau nonton itu liburan. Dan yang asik dari Tesla tuh apa coba, dia tuh bisa dicas di rumah. Jadi pakai listrik biasa aja, jadi nggak usah lagi ke pom bensin tuh. Jadi kalau mau juga ke pinggir jalan terus ngecharge aja. keren. Stay connected, multi device, Bluetooth, wireless, USB-C, Type C charging for every passenger. Jadi kalau misalkan di perjalanan tidak perlu khawatir kehabisan baterai. Iya bener, spacious banget loh ini. Jadi ada 4 row tapi di belakangnya masih ada storage-nya gitu. Tuh, di belakangnya. Belum lagi dilengkapi dengan audio system. Ini mobil atau apa sih? Oh iya bener, ini bisa masuk 1 MTB ya. Iya bener, jadi di sini tuh ada storage-nya gitu. Kalau seandainya yang second row-nya itu dipisahin bisa masuk MTB nih. Jadi artinya ini memang luas gitu. Real storage ya, with phone and rear trunks and fold flat seat. Jadi bisa dilipat aja si kursinya, nggak perlu dikeluarin, masukin MTB-nya dan voila bisa masuk. Keren. Model S is a luxury car where you can fit your bike without taking the wheel off and your luggage too. Ini ngeri juga ya. Kalau saya lihat-lihat harga-harga model S tuh dimulai dari 1,5 M harganya tuh. Sampai entah sampai berapa yang paling mahal. Ada yang 2, ada yang 2,5. Ini tipe-tipenya ada yang long range, 670 horsepower. Yang plate yang lebih ngeri nih, 1220 HP. Jadi ini versi terbarunya ya, ada 3 motor all-wheel drive platform with torque factoring. Bahasa Inggris sih cuma nggak ngerti ini apa maksudnya. Nah, ini sih dari yang plate ini, intinya ini yang plate ini dari yang plate ini pada dasarnya adalah tipe terbaru dari Tesla ya, Tesla S.
pakai dual motor. Kalau ini 3 motor, jadi tiga penggerak gitu ya, berarti otomatis tenaganya juga lebih besar nih. Yang ngomong tadi mau ngobrolin soal, jadi saya pernah lihat orang Indonesia beli Tesla dan beli mobil listrik lainnya, tapi produksinya bukan Tesla, mobil Audi. Padahal kita tahu Audi juga produksi mobil-mobil keren ya. Tapi ketika membandingkan ya penggunaan antara si Audi yang Audi tipe apa gitu dengan Tesla ini, ternyata rasanya tuh beda jauh katanya. Bukan dari segi apa namanya tuh mobilnya sebagai mobilnya, tapi juga experience dalam mungkin juga kenyamanannya ya, eh, sebagai mobil listrik itu berbeda jauh. Jadi yang paling yang paling hebat dari Tesla itu sebetulnya adalah softwarenya itu sendiri gitu. Jadi akhirnya dia simpulkan bahwa berbeda antara uh, mobil produk dari perusahaan mobil yang memang membuat mobil listrik gitu ya, mobil listrik fokus untuk, memang sejak awal dia dibangun untuk membuat mobil listrik, dikembangkan semua risetnya tuh, resource-nya tuh dikembangkan untuk membuat mobil listrik, dengan perusahaan mobil yang dia itu cuma bilang nih gue juga bisa bikin mobil listrik, kayak gitu tuh, beda tuh. Bahkan sekelas BMW, sekelas Mercy, sekelas yaitu Audi ya, itu beda banget. Jadi mungkin kalau ada yang kebetulan nonton video kemudian juga berpikir kira-kira saya mau beli mobil listrik tapi apa ya, kayaknya sih perlu dipertimbangkan ya Tesla ini nih. Oke, paling itu saja untuk Kaizen yang pertama. Mudah-mudahan besok juga kita bisa sambung lagi dengan model-model lainnya. Share yo. Order now. Pengen sih. Coba klik aja lah.